Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran Jawahirul Kalimiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT dan ridhonya. Selawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha illahi ta'ala idatihi wa nurihi rahmati maghfirati li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li karamati ala ilah li barakatil ma'alifil kutub allati ta'alamna alamnaha usan malati khutbatal kitab ali barakati masyikhina masyyikhum jami'i masyi mahad diniyah mahad jam'iyah win satu telagaku Hasan khasah jami masyikhina Gerbaya Bahiyatul Karim Bahi Marasuqi Yahi Makhras Ani Bahi Jawari Bahi Idris Masuki Bahi Maksum Jawari Bahi Imam Yahya Makhras Bahi Asis Mansur Bahi Iblas ini Mantasab Alim Wasnubrum Bali Sulatihim Bibarakatihim Insya'alillah lana walahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa al-i'tiqadu bil baqi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaifa iku kali kaya apa? Kaifa iku kali kaya apa? Al-i'tiqadu tang yakinake. Al-i'tiqadu tang yakinake bila kita miklan sifat kita me Allah. Bila kita miklan sifat kita dingin tanpa kawitan. Lillahi kedune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Wa utawi al-i'tiqad bil kita lillahi ta'ala iku anata kita yen tong yakinake kita ta ingsun nanti kena ta ingsun anallah Gusti Allah iku qadimun zat kang dingin tanpa kawitan iku qadimun zat kang dingin tanpa kawitan lau la walalah wala akhralah. Nakni ngersake ingsun nakni ngersake ingsun anna usni Gusti Allah iku maujudun kang maujud qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben suwiji qabla kulli syai'in ing dalem saben suwiji wa annahu lan sedune Allah taala wa anusni Allah iku lam yakun ora ono iku lam yakun ora ono sapa Allah iku maktuman iku lam yakun ora ono sapa Allah iku maktuman maktum tawa ora ono iku maktuman ora ono fi waktu dalam waktu suci minal auqati saking propro waktu minal auqati saking propro waktu wa anna wujudahu lan wujud Gusti Allah iku lesa ora ana lahu kedune Gusti Allah apa awalun kawitan iku lesa ora ana sapa Allah iku lesa ora ana sapa Allah lahu kedune Allah apa awalun kawitan. Jadi cara meyakini
sifat qidam Allah, sifat dahulunya Allah, ialah kita harus betul-betul yakin kalau Allah itu mawjudun qabla kulli syai'in, wujud sebelum suatu apapun. Dan sungguhnya lam yakun ma'duman fi waqtin al-awqat, dan Allah itu tidak makdum, maksudnya diawali dengan tidak ada di dalam suatu waktu, dari beberapa waktu. Ya pokoknya Allah itu mewujud tanpa permulaan, yanu la awalalah, tidak ada permulaannya. Ya kapan? Tidak bisa siap. Ya tidak kapan-kapan. Katakan kapan, ya, nanti pasti ada waktunya. Tidak ada waktunya. Makduman fi waktin minal awqat, tidak ada waktunya. Wa ana wujudu laysa lahu awalun, dan wujudnya Allah tidak ada permulaan. Dan bagaimana? Ya memang kalau Allah ada permulaan sama dengan makhluk. Jadi nggak mungkin Allah itu ada permulaannya. Soal kaifa kaya opo al-i'tiqadu tene kota kita yakinake bil baqa lan sifat baqa Gusti Allah. Bil baqa lan sifat baqa lillahi langgeng tanpa pungkasan, baqa niku lillahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jawab, wa uti al-i'tiqad bil baqa lillahi taala iku anak takida yen to nekotake kita, tong yakinake kita, anallaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala iku bakin dat kang langgeng, iku bakin dat kang lan tanpa akhirat, iku bakin dat kang langgeng tanpa akhirat. Wana baqahu lan sedune langgenge Gusti Allah, sifat bakai Allah iku lesa ora ana lagu Gusti Allah apa nihayatun pungkasan, wa anna las Gusti Allah iku layazulu ora sirna, ora bakal sirna, ora bakal ilang, ora bakal sirna, ora bakal ilang, aslan lan babar pisan blas, sama sekali tidak hilang. Wala yalhaquhu lan ora nemoni ing Allah, wala yalhaqu lan nemoni ing Allah apa al-adamu adam, ta ora ana pi waktu suci minal awqati sing berapa waktu, fil awqati dalam waktu suci minal awqati sing berapa waktu. Bahasanya cara kita meyakini Allah itu punya sifat batin, dat kang awal langgeng, dat yang tetap kekal selama-lamanya, tidak ada akhiran. Sebenarnya bakonya Allah, kekalnya Allah itu tidak ada pungkasannya. Kalau semua makhluk pasti ada pungkasannya. Setan pun, malaikat pun, semua ada pungkasan itu makhluk. Tapi kalau Allah, laisa lahu nihayatun. Wa la zulu aslan, dan sungguhnya Allah sama sekali tidak akan sirna, dan tidak mungkin kalau Allah adam, tidak ada, enggak mungkin. Hakuhu al-adam, tidak diawali dengan Adam dan juga tidak diakhiri dengan Adam. Sehingga kalau di benak hati kita dan khayalan kita timbul muncul Allah itu, kita khayalkan Allah itu bentuknya begini dan sebegini,
Allah itu pada tempatnya di sini atau di atas, itu semuanya godaan dari setan ya, yang akan menjerumuskan kita biar kita tidak yakin pada Allah, biar kita ragu pada Allah. Jadi nggak mungkin Allah mau kita bayangkan seperti itu, tidak mungkin, tidak bisa. Atau kita anggap atau kita bayangkan Allah bertempat misalkan di Baitullah ya, atau di Lauh Mahfud atau di Arsy pamannya. Itu semua salah, tidak benar. Allah tidak mentempat. Lah, kata-kata Baitullah itu kan cuma kata-kata ungkapan yang untuk memperjelas atau ungkapan yang bukan hakiki itu ya, bukan hakiki. Allah di atas sana, kita berdoa menghadap ke atas, tidak seperti itu. Allah tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Allah tidak di mana-mana dan tidak. Nah, terus bagaimana ya? Tidak bagaimana? Pokoknya seperti itulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa iku kalih kaya apa itikadu teng yakinake bi mukhalafati kan sifat mukhalafah Gusti Allah. Mukhalafati kan sifat mukhalafah Gusti Allah oleh nulen Gusti Allah taala li khawatir maring pira-pira makhluk atau perkara kang nyata. Khawatir maring pira-pira makhluk atau pira-pira perkara kang nyata. Ail makhluk kadis pira-pira makhluk. Jawab huwa utai Gusti Allah huwa utai al-i'tiqad bi mukhalafati ta'ala. Huwa utai al-i'tiqad bi mukhalafati ta'ala iku anak tak kita yen to nekotake kita, nekotake ingsun annallah Gusti Allah taala iku la yusyabu ora nyerupani sapa Allah. Ya Allah, la yusyabu ora nyerupani ing Allah, ngoten. La yusyabu ora nyerupani ing Allah apa syai'un suci-suci. La fi dzatihi ora nyerupani ing dalam dzati Allah, wala fi sifati lan ora nyerupani ing dalam sifat Allah, wala fi af'alihi lan ora ing dalam boro-boro af'ali Allah, penggaweane Allah. Kemudian bagaimana kita meyakini tentang sifat mukhalafahnya Allah Ta'ala lil khawatis, yaitu kita harus betul-betul yakin kalau Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupai, yang mirip, yang bahkan yang menyamai. Allah tidak ada serupanya, tidak ada persamaan, tidak ada kemiripan dengan suatu minal hawadis. Baik dzatiyahnya atau sifatnya dan af'alnya tidak ada yang serupa. Dan dzatiyahnya sama sekali tidak serupa. Sebab sifat makhlukat, ya, sifat makhluk itu menempat pada zat. Ya, tempat pada zat. Tapi zatnya Allah tidak ketempatan sifat. Dan juga af'alnya Allah itu tidak butuh perantara, tidak butuh wasilah, tidak butuh alat. Allah mampu menciptakan manusia, tidak butuh tangan dan sebagainya. Allah mendengar, tidak butuh telinga. Allah melihat, tidak butuh mata. Allah kalam, dawuh, tidak butuh mulut atau lisan. Bahasanya Allah mukhalifun li makhlukin. Semua makhluk tidak ada yang sama, bahkan tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Baik itu manusia, jin, malaikat, semuanya lah pokoknya. Sehingga Allah dikatakan nggak mungkin. Fala yasqa itu sofu ta'ala bi asrafil hawadis.
sehingga Allah tidak mungkin dan tidak sah punya sifat-sifat seperti makhluk. Misalnya Allah bisa berjalan, Allah duduk atau menempat, Allah apa itu butuh teman dan sebagainya. Tak mungkin. Jadi khayalan atau apa ya, khayalan atau analisa kita atau gambaran kita yang berada di dalam hati kita, di benak hati kita, kalau itu begini sebenarnya Allah begini, Allah menempat di sini, Allah itu merupakan penjerumusan setan. Jangan sampai kita teruskan. Kalau kita sampai punya anggapan-anggapan atau gambaran atau khayalan yang demikian itu, segera kita hilangkan, sehingga kita harus punya dasar yang kuat. Misalkan kita mau ditanyai, kalau Allah itu tidak, bentuknya tidak begitu, terus bagaimana? Ya kita jawab saja, Allah yang terlepas dari apa yang kita angan-angan, apa yang kita gambarkan. Innahu la ya'rifullahu illa huwa. Karena tidak ada yang ngerti, tidak ada yang kenal pada Allah kecuali Allah. Sealim apapun para anbiya pun juga tidak bisa mensifati Allah. Maksudnya dengan sifat-sifat yang hawadis tidak bisa. Memang tidak sah, tidak sama sifatnya Allah dan hawadis, tidak sama. Jadi penting kita yakin innahu la ya'rifullah illa huwa. Innahu la ya'rifullah illa huwa. Tidak ada yang kenal pada Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian dasar sifat mukhalafatullah ta'ala itu apa? Teman, ya kita punya batasan atau argumen. Laulam yakun mukhalifan lil hawadis lakanat mumasalatan lahu, lakin mumasalatuha lahu ta'ala batilatun. Kenapa? Andaikan laulam yakun mukhalifan lil hawadis, kalau Allah itu tidak berbeda pada makhluk, maka Allah itu menyerupai pada makhluk. Tapi kalau Allah itu menyerupai pada makhluk, jelas batilatun, jelas sesat, keyakinan sesat atau anggapan sesat. Sebab apa? Itlakanat kadalika lakana hadisan. Kalau Allah itu menyerupai dengan makhluk, mesti hadis, bukan kitab atau bukan mukhalafah. Mesti hadis nanti. Soal kaifa, halnya kayak apa? Kaifa al-i'tiqadu tang yakinake bi mukhalafati li dadikan oleh dadi Gusti Allah Subhanahu wa taala lil hawadis yang berperkara makhluk perkara kang nyata. Jawab, huwa utawi al-i'tiqad bi mukhalafati ta'ala iku anata kita yang yakinake kita
yakinake ingsun nek ketake ingsun anna datallahi dene dadi Gusti Allah subhanahu wa taala kula syabi ora nyerupani apa zatuhu tatullah syai'an ing suci-suci perkara minal makhluqati saking pira-pira makhluk minal makhluqati saking pira-pira makhluk minal makhluqati saking pira-pira makhluk biwajin lawan dalan suci lan arah-arah suci saged ajenkan dalan suci arah suci minal wujuh saking pira-pira wajah saking pira-pira wajah pira-pira dalan fakuluma mongko utai saben-saben perkara sekabehane perkara tarahu kang ningali sira ing ma yang melihat taruh kang melihat kamu taruh kang ningali sira ing ma ayatur uta kumrentek apa ma ayatur uta kumrentek apa ma bibalika ing dalem ati sira bibalika ing dalem ati sira iku fallo mongko te Gusti Allah iku lesa ora ana sepale kadalika kaya mungkon-mungkono matarahu ayatur bibalika kadalika kaya ma tarohu ayatur bibalika lesa ora ana apa dadi Allah lesa ora ana sapa Allah dadi Allah iku kamislimat dan Gusti Allah iku kamislimat dan Gusti Allah apa syai'un suci apa syai'un suci sungguhnya zatnya Allah itu tidak menyerupai apapun tak menyerupai apapun dari makhlukat dari sisi manapun dari sisi manapun tidak ada yang menyerupai lebih menyamai yang menyerupai saja enggak ada. Jadi kalau kita bayangkan, kita andai-andaikan Allah itu bersifatan dengan suatu dari sifatnya khawatis, maka Allah hadis. Terus kita lanjutkan, wa ikan Allahu hadisan laftaqara ila mutis. Kalau Allah itu berangkatnya dari mukaddimahnya, kalau kita mengandaikan, membayangkan, mengangan-angan bahwasanya Allah itu punya sifat atau menyerupai sifatnya khawatis, berarti Allah itu hadis. Ya, sama kan? Berarti hadis baru datang. Dan ketika Allah itu hadis, bila mana Allah itu hadis, pasti butuh muhdis, butuh yang menciptakan. Dan muhdisuhu ila muhdisin, dan yang menciptakan Allah pasti butuh muhdis lagi. Itu juga selanjutnya, berarti nanti akan timbul daur tasalsul. Gitu. Apa daur tasalsul itu? Mata rantai yang tidak ada hentinya, tidak ada hentinya, terus itu mata rantai di Allah itu butuh mutis, berarti mutisnya Allah juga butuh mutis, mutisnya Allah juga butuh mutis lagi, tinggal nanti berdata satu mata rantai tidak ada hentinya, itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi kita akan kabur, kita akan tidak ada jawaban kalau ada terus ada mata rantai. Ya harus kita yakini Allah itu tidak seperti apapun suatu, sehingga Allah tidak butuh muhdis, karena Allah itu sebagai muhdis. Dan fakuluma tarohu au yahturu bibalika falu laisa kadalik. Setiap perkara, semua perkara yang kamu lihat, yang
ada di dalam hatimu, yang tertera tersirat di hatimu, atau bayangan-bayangan atau gambaran yang ada di hati kita, Allah tidak seperti itu. Jadi kita tidak perlu membayangkan Allah begini-begini, tidak perlu, karena laisa kamitslihi syai'un. Jelas itu, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau Allah itu menyerupai hatisan dari khawatis, Allah itu jelas hadis, menyamai dengan hadis. Karena suatu yang ada pada dua perkara yang sama, menyamai ya, pasti ada atau ada pada yang lain. Misalkan manusia itu sama dengan hewan, sama kera misalkan, pasti ada kesamaan ya. Memang ada kesamaan, kera punya tangan, ya, punya kepala, punya mulut, punya hidung, punya telinga. Memang bentuknya seperti manusia. Nah, kalau Allah itu menyamai dengan makhluk, nah itu akan seperti itu tadi, manusia sama dengan kera. Jadi hal itu yang tidak mungkin. Jadi barunya Allah atau perkataan Allah itu mustahilun, karena Allah wajibun lahu al-kitam. Allah wajibun lahu al-kitam. Dan ketika Allah itu tidak menyerupai dengan khawatir, sehingga kita dalam hati kita atau tetap Allah itu pasti berbeda dengan khawatir, sehingga tidak ada di antara Allah dan khawatir keserupaan sama sekali dari sisi manapun, tidak ada serupanya sama sekali. Jadi falaisa bainahu ta'ala bainal hawadisi musabihatan bi syai'in qat'an. Ini kan dalil ijmali, ya, dalil secara global, bahasanya Allah itu betul-betul mukhalafatul hawadis. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada hari ini. Perlu saya komentari dari pelajaran kemarin, bagaimana beragama Islam yang benar. Beragama Islam benar intinya menurut qaul shokeh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan beriktikad di hati, dalam hati, dan dituturkan dengan lisan, terutama syahadatain itu, yang disertai dengan ridho itu kepuasan dan kesenangan hati. Jadi iktikad keyakinan itu dalam hati dan dituturkan dengan lisan, disertai dengan ridho, puas dan senangnya hati, serta mengamalkan semua kewajiban dan menjauhi semua cegahan dan larangan. Cegahan mengarah ke makruh, larangan itu haram. Jadi mengamalkan semua kewajiban dan menjauhi semua cegahan dan larangan Allah SWT dengan penuh keikhlasan, tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa beban dan juga tanpa tekanan. Itu insyaallah kalau kita bisa beriktikad, punya keyakinan di hati kita, dan kita menuturkan dengan lisan syahadatain dengan ridho, puas dan senangnya hati,
ditindaklanjuti dengan mengamalkan semua kewajiban-kewajiban, anjuran-anjuran dan kewajibannya, dan menjadi semua cegah dan larang-larangannya dengan penuh keikhlasan tanpa tekanan, insya Allah nanti akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian, bagaimana Islam keturunan itu? Yang jelas, Islam keturunan itu macam-macam. Ada berarti Islamnya taklid, mengikut. Jadi Islamnya mengikut. Kalau Islamnya itu mengikut orang tuanya, ya, mengikut kiai misalkan, tanpa didasari dengan dalil-dalil yang kuat, tanpa punya dasar akidah Islamiyah, dasar diniyah, tanpa aqaid diniyah, itu Islamnya belum sah. Atau akan tapi maksudnya demikian, yang enggak sah itu ketika di dalam dirinya tidak penuh keyakinan. Akan tapi kalau kita mengikut pada seorang kiai atau orang tua yang betul-betul orangnya alim bagi panutan, kita mengikut dan kita mengikutnya itu yakin tanpa ada keraguan 100% ini yang saya ikuti jelas benar, hanya bersejarahnya dulu pondoknya misalkan dari pondok pesantren misalkan, termasuk santrinya orang-orang yang alim alamah, bahkan min jumlatil auliya misalkan, tanpa ada keraguan, itu pasti benar yang saya ikuti ini, tanpa ada keraguan. Yang demikian itu imannya bisa dibenarkan sahih, pokoknya tidak ada keraguan. Sehingga biar kita tidak ragu-ragu dalam keimanan kita, maka di dalam meluk agama Islam kita harus punya keyakinan yang dikuatkan dengan dasar-dasar diniyah, aqaid diniyah. Tetapi orang yang mengikut taklid pada orang tuanya, pada kiainya, ya taklid saja tanpa punya dasar pemikiran yang kuat, keyakinan itu tadi, walaupun toh sahih benar, lakinnahu yakunu atiman, dia berdosa. Kenapa kok atim, kok berdosa? Sebab dia tidak mengetahui dasar-dasarnya, meninggalkan pikirannya, akal pikirannya. Lakinnahu yakunu athiman bitarkin nadhari fil adillah ingkana konten alaika. Memang dia mampu menuntut ilmu, apa ya kak? Menuntut ilmu, berarti dia dosa. Dia tidak mau mencari ilmu, dasar-dasar untuk menguatkan keyakinannya. Kan tapi kalau kita tidak, kalau mereka hanya mengikut taklid saja, dia tidak punya kemampuan untuk menuntut ilmu misalkan, emang gak ada sangunya, gak bisa karena mungkin hidup tidak untuk mencari nafkah saja, sudah kerepotan misalnya, nah maka dia dosa. Jadi orang yang punya kesempatan mencari ilmu untuk mencari dasar-dasar akidah Islamiyah, punya kesempatan, punya kekuatan, punya modal, kan tapi kok dia tidak mau, hanya
percaya yakin pada orang tuanya atau kinya saja. Tidak mau, kalau punya ya dosa. Tapi kalau tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan apapun, baik berupa materi atau berupa fisik atau berupa mental atau berupa akal pikiran, nggak mampu, maka dia nggak dosa. Dia mengikutnya itu benar dan tidak dosa. Mungkin demikian. Wa'alaikum Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.